reshuffle tadi jelas tata ulang koalisi ya, bukan tata ulang kinerja. Karena kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, pertama sangat belah kementerian yang di reshuffle. Padahal teriakan Pak Jokowi kan sangat kencang ya tentang adanya problem geopolitik, ekonomi secara global. Hari ini adalah sebuah peristiwa politik, tata ulang koalisi dan bukan tata ulang kinerja. Tentu penilaian itu ada di Bapak Presiden, bukan di kami ya, tetapi kami melihat tantangan yang ada di depan mata saat ini dan kemudian juga bagaimana Bapak Presiden berupaya untuk memenuhi janji-janjinya dan komitmen-komitmennya. Jokowi jarang sekali menggunakan model politik tembak langsung. Dia melakukan itu untuk menghindari keributan yang gak berguna yang kalau dikutip oleh media clickbait akan muncul dengan persepsi yang berbeda. Sebenarnya di tubuh seorang Jokowi yang kecil itu ada sebuah pemikiran besar yang gak semua orang paham. Dia punya rencana besar untuk negeri ini dalam 100 tahun ke depan. Dan untuk itu, tongkat-tongkat estafet harus disiapkan dan diserahkan kepada orang yang dipercaya untuk menjalankan. Tujuan politik Presiden di balik reshuffle 15 Juni 2022. Pantas musuh-musuh Jokowi panas dingin. Ternyata perombakan kabinet atau yang dikenal dengan reshuffle. Terjadi perombakan ini bisa disebabkan oleh kinerja menteri yang bersangkutan atau alasan politik. Karena presiden merupakan jabatan politik, maka keputusan presiden memilih menteri pun tidak lepas dari kepentingan politik. Ya, karena pengaruh politik, terkadang keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan pihak, terutama yang mengharapkan presiden melakukan reshuffle tidak berdasarkan kepentingan politik, seperti pergantian menteri Kelautan Susi Pujiastuti dulu. Nafsu kinerja Susi dinilai bagus dan bisa memberikan hal berbeda di Kementerian Kelautan. Tapi karena kepentingan politik, Presiden Jokowi harus memberikan 2 jatah menteri kepada Partai Gerindra yang resmi bergabung. Susi pun menjadi korban. Sungguh sayang kemudian publik tahu pengganti Susi malah dicocokkan dengan diduga melakukan tindak pidana korupsi yang setelah geger dan heboh dari beberapa waktu yang lalu. Tentang reshuffle dan akhirnya terjadi juga Juni 2022. Benar-benar momen favorit Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Tetapi reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni kemarin tak menyasar satupun menteri berlatar belakang kader partai politik atau parpol pendukung pemerintah yang kinerjanya disorot masyarakat. Mengapa Jokowi tak mereshuffle menteri-menteri tersebut? Reshuffle 15 Juni kemarin terkesan hanya memenuhi janji Presiden Jokowi kepada parpol pendukung pemerintah. Mungkin banyak pihak yang penasaran dan sangat menunggu seperti apa perombakan kabinet yang bakal dilakukan. Ya, tapi setelah diumumkan kemarin, seperti bercanda ya, kiranya Presiden Jokowi sepertinya punya tujuan tertentu, sehingga tidak mengganti para menteri dan para polisi melalui reshuffle 15 Juni. Jokowi sudah ingin menjaga stabilitas politik jelang 2024. Presiden seperti khawatir akan ada dampak buruk terhadap stabilitas politik tanah air jika mengganti menteri dari parpol koalisi. Artinya Presiden menganggap mengurangi jatah menteri, apalagi mengganti ketua umum dan sekjen. Mereka itu sama halnya menciptakan neraka politik 2024. Diketahui dalam reshuffle 15 Juni kemarin, Presiden Jokowi mengganti Sofyan Djalil selaku Menteri ATR atau Kepala BPM, menendang M. Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan. Sofyan Djalil berasal dari kalangan profesional. Presiden Jokowi pun menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk menggantikan Sofyan Djalil. Diketahui memutuskan bergabung kepada koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021. Kinerja Kementerian Perdagangan cukup disorot karena masalah minyak goreng yang berlarut-larut harganya. Stok barang langka, malah Dirjen di Kementerian Perdagangan sampai ditangkap pihak berwenang karena menjadi mafia minyak goreng.
Digantinya Menteri Perdagangan, mundur Jokowi. Mungkin sudah tepat karena Jokowi merekam tokoh yang mampu menanggulangi masalah di Kemendak, khususnya adalah masalah minyak goreng. Selain itu juga bisa mengakomodasi kepentingan politik, yaitu hitung 1 kali dayung, 20 bisa dilewati Jokowi. Ini merupakan sosok pemimpin yang serius dalam bekerja, visi misinya jelas, dan setiap pekerjaan atau diperiksa sampai pekerjaan tersebut selesai. Nggak cuma menyuruh, tapi juga mengerahkan, terus mengikuti sampai selesai, sehingga banyak pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sampai selesai, nggak sampai mangkraknya untuk merealisasikan keinginan Presiden Jokowi. Pembantu-pembantu Presiden seperti Menteri Kepala BPOM dan juga pimpinan lembaga harus bekerja keras siang dan malam untuk mengejar target. Jika ada kesalahan, Presiden yang biasanya penuh senyum, kalem dan tenang akan menunjukkan kemarahannya. Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi kembali meluapkan amarahnya dengan sebuah acara diawali dalam luapan kegembiraan. Itu Jokowi mengaku tak segan merombak ulang atau meresafel kabinet. Tujuan politik Presiden di balik reshuffle 15 Juni 2022. Pantas musuh-musuh Jokowi panas dingin. Ternyata perombakan kabinet atau yang dikenal dengan reshuffle. Terjadi perombakan ini bisa disebabkan oleh kinerja menteri yang bersangkutan atau alasan politik. Karena presiden merupakan jabatan politik, maka keputusan presiden memilih menteri pun tidak lepas dari kepentingan politik. Ya, karena pengaruh politik, terkadang keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan pihak, terutama yang mengharapkan presiden melakukan reshuffle tidak berdasarkan kepentingan politik, seperti pergantian Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dulu. Nafsu kinerja Susi dinilai bagus dan bisa memberikan hal berbeda di Kementerian Kelautan. Tapi karena kepentingan politik, Presiden Jokowi harus memberikan 2 jatah menteri kepada Partai Gerindra yang resmi bergabung. Susi pun menjadi korban. Sungguh sayang kemudian publik tahu pengganti Susi malah dicocokkan dengan diduga melakukan tindak pidana korupsi yang setelah geger dan heboh dari beberapa waktu yang lalu tentang reshuffle dan akhirnya terjadi juga Juni 2022. Benar-benar momen favorit Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Tetapi reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni kemarin tak menyasar satupun menteri berlatar belakang kader partai politik atau parpol pendukung pemerintah yang kinerjanya disorot masyarakat. Mengapa Jokowi tak mereshuffle menteri-menteri tersebut? Reshuffle 15 Juni kemarin terkesan hanya memenuhi janji Presiden Jokowi kepada parpol pendukung pemerintah. Mungkin banyak pihak yang penasaran dan sangat menunggu seperti apa perombakan kabinet yang bakal dilakukan. Ya, tapi setelah diumumkan kemarin, seperti bercanda ya, kiranya Presiden Jokowi sepertinya punya tujuan tertentu, sehingga tidak mengganti para menteri dan para polisi melalui reshuffle 15 Juni. Jokowi sudah ingin menjaga stabilitas politik jelang 2024. Presiden seperti khawatir akan ada dampak buruk terhadap stabilitas politik tanah air jika mengganti menteri dari parpol koalisi. Artinya Presiden menganggap mengurangi jatah menteri, apalagi mengganti ketua umum dan sekjen. Mereka itu sama halnya menciptakan neraka politik 2024. Diketahui dalam reshuffle 15 Juni kemarin, Presiden Jokowi mengganti Sofyan Djalil selaku Menteri ATR atau Kepala BPM, menendang M. Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan. Sofyan Djalil berasal dari kalangan profesional. Presiden Jokowi pun menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk menggantikan Sofyan Djalil. Diketahui memutuskan bergabung kepada koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021. Kinerja Kementerian Perdagangan cukup disorot karena masalah minyak goreng yang berlarut-larut harganya. Stok barang langka, malah dirijen di Kementerian Perdagangan sampai ditangkap pihak berwenang karena menjadi mafia minyak goreng. Digantinya Menteri Perdagangan, mundur Jokowi.
mungkin sudah tepat karena Jokowi merekam tokoh yang mampu menanggulangi masalah di Kemendak, khususnya adalah masalah minyak goreng. Selain itu